Oh, ya. Saya termasuk selaku sekretaris BKM yang mewakili warga Dusun 15 saya Semayang. Jujur, panggilan hati ini sangat kecewa dengan salah satu pemberitaan dari media yang seolah-olah menyudutkan masyarakat, dan memang saat ini sangat resah sehingga menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat itu sendiri. Ya, dengan dipasangnya spanduk itu adalah merupakan proses yang sebenarnya dari kesepakatan diadakan mediasi antara pihak yayasan bersama warga. Terjadinya mediasi sebenarnya itu memang merupakan upaya yang sangat lama sekali mengenai proses itu, dan bahkan sampai hampir terjadi pertengkaran sampai menimbulkan anarkis gitu. Sehingga dengan demikian dari pihak Muspika pun turun tangan dan ikut memfasilitasin untuk mengadakan satu mediasi. Dan pada saat itu terjadilah 2 kali mediasi. Namun mediasi yang pertama pihak yayasan diundang dengan resmi oleh pihak Muspika namun tidak hadir. Kemudian kami warga tetap menunggu sehingga terjadi mediasi kedua. Dan di mediasi kedua itulah didapati kesepakatan, nggak ada unsur paksaan dan nggak ada unsur pembelaan dari pihak Muspika. Namun diambil kesepakatan bahwasannya yayasan yang berdiri di areal masjid yang masih berstatus HGU itu bersedia pihak yayasan untuk pindah, dan mereka meminta jangka waktu 2 tahun. Sebenarnya atas nama warga mereka keberatan, namun ya karena memang ini berdasarkan musyawarah maka disepakatilah 2 tahun mereka bersedia pindah, yang menurut pengakuan mereka mempunyai lahan sendiri. Kami warga bersedia. Itu terjadi mediasi yang kedua di tanggal 10 Desember tahun 2019 sampai dengan 10 Desember tahun 2021. Bang, bisa cerita sedikit Bang tentang tanah itu Bang, seperti apa sebetulnya? Tanah itu sebenarnya ya sampai sekarang juga itu adalah tanah HGU dari perkebunan. Masyarakat itu dari tahun 1993 sudah berjuang tanah yang masih HGU sampai sekarang, HGU PTPN 2 itu, supaya di situ didirikan musola. Dan alhamdulillah sekarang itu telah berdiri secara permanen. Dan tahun 2005 itu sendiri maka muncullah yayasan yang berdiri di areal masjid yang sudah diizinkan atau yang dimohonkan izin untuk pendirian musola tersebut.
Di sini sih sebenarnya titik kegaduhan itu. Yang jelas aktivitas dari pihak yayasan nggak ada sama sekali itu mengadakan konfirmasi, musyawarah, kebaikan, itikat baik, bekerja sama itu sama warga nggak ada sama sekali. Jadi dengan ini terus berjalan sampai dengan adanya perbedaan sistem, mungkin program, itulah imbasnya terjadilah kegaduhan-kegaduhan itu sendiri. Harapan kita, Bang? Ya, harapan kita tentunya kami sebagai warga ini mau nyaman. Dalam arti selama yayasan itu berdiri di areal masjid, itu sangat melahirkan atau menciptakan suasana yang tidak nyaman. Salah satunya aktivitas keagamaan itu sangat tidak nyaman. Kegiatan-kegiatan keagamaan ya banyak terjadi perselisihan. Salah satunya ya kita terhambat dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan itu. Contohnya dari acara sholat Aidain, kami pun untuk tempat yang nggak memadai, bahkan kami sholatnya itu di jalan. Kemudian pelaksanaan zakat fitrah itu pernah juga kejadian, bisa dalam satu dusun itu 2 tempat. Pelaksanaan acara kurban juga di situ, bahkan rebutan antara yayasan sama pihak BKM. Padahal itu tanahnya tanah masjid. Padahal tanah masjid itu sendiri. Jadi dengan ini harapan kami ya mematuhi adanya kesepakatan yang sudah dibuat lah, karena ini tidak ada unsur paksaan. Ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Kenapa kok ini sudah limit waktunya 2 tahun malah justru mereka mengadakan gugatan? Liris kami, hati kami ya sangat sedih dalam hal ini. Mereka juga merupakan bagian dari kami kok gitu teganya memberitakan, bahkan mau menggugat kami seolah-olah warga ini yang bersalah. Apa sih yang diinginkan warga selain kenyamanan? Jadi kami atas nama warga sangat-sangat keberatan selama yayasan itu berdiri di areal masjid. Hari ini adalah mendampingi BKM Masjid Al-Hidayah, di mana pihak BKM menyerahkan permasalahan ini kepada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Deli Serdang, yang kebetulan saya ketuanya. Permasalahan ini adalah permasalahan antara Masjid Al-Hidayah dengan Yayasan Al-Hidayah, yang mana awal mulanya permasalahan ini Masjid Al-Hidayah ini awalnya musola yang dimohonkan kepada pihak PTPN di atas tanah HGU itu untuk didirikan sebuah tempat ibadah musola. Dengan berkembangnya masyarakat bersama BKM, maka dilanjutkan kepada membangun masjid Al-Hidayah yang sekarang menjadi Masjid Al-Hidayah. Sembari berjalannya masjid ini, berdirilah Yayasan Al-Hidayah. Namun Yayasan Al-Hidayah ini yang sangat kita kecewakan adalah dengan berdirinya mereka sudah membuat kesepakatan, karena masjid itu kan butuh tempat saat-saat hari besar, ibadah, acara keagamaan. Namanya masjid, harus ada tempat kosong, kurban atau apa. Jadi dibuatlah kesepakatan agar masjid Yayasan Al-Hidayah ini untuk pindah dalam masa 2 tahun. Akan tetapi begitu masa harus pindahnya 2 tahun itu, yaitu 10 Desember 2021, di mana kesepakatan itu dibuat 10 Desember 2019, pihak yayasan malah melakukan gugatan terhadap perjanjian ini di Pengadilan Agama.
Lubuk Pakam. Kebetulan saya juga sebagai kuasa hukum dari kepala dusun yang digugat. Yang kita kecewakan, ada pemberitaan media yang menyatakan masyarakat ingin menutup sekolah atau yayasan. Pemberitaan itu hanya sepihak. Faktanya sebenarnya, mengapa masyarakat itu memasang spanduk itu, masyarakat itu sudah membuat kesepakatan dengan pihak yayasan agar pindah. Namun mereka melakukan hal-hal untuk menunda perpindahan itu. Sampai saat ini yayasan itu ya kita sudah berkonfirmasi kepada pihak PTPN melalui BKM ya, melalui BKM bahwa tanah itu saat ini masih HGU, bukan ex HGU. Bukan ex HGU ya Pak? Masih HGU. Yang kita herankan yayasan ini ada membuat ikrar wakaf. Dan itu juga dikeluarkan oleh KUA setempat. Dan ini akan kita tindak lanjuti. Kenapa KUA bisa mengeluarkan ikrar wakaf di atas tanah HGU? Kalau memang bisa diikrarkan sebagai wakaf, kita ikrarkan aja wakaf tanah HGU yang lain. Dan satu lagi, ada pihak yayasan memohonkan kepada desa, ada keluar surat dari desa yang menguatkan ikrar wakaf itu. Setelah kita konfirmasi kepada desa, desa mengeluarkan bahwa surat yang menguatkan ikrar wakaf itu tidak pernah terdokumentasi ataupun terregister di desa setempat. Dan ini akan kita telanjuti secara pidana permasalahan ini. Begitu juga permasalahan ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pihak KUA. Apa dasarnya KUA bisa mengeluarkan ikrar wakaf di tanah HGU? Kecuali pihak PTPN yang menyampaikan kepada pihak KUA bahwa ini diwakafkan kepada masjid atau apapun, maka dibuatlah, barulah boleh ikrar wakaf. Kalau secara pribadi sebelum HGU itu lepas, itu tidak boleh. Satu lagi akan kita terlanjuti adalah yayasan. Yayasan yang berdiri ini jelas mendapat bantuan dari pemerintah. Seandainya pihak PTPN mengambil kembali, menghancur semua yayasan itu, negara sudah memberikan bantuan ke sekolah tersebut, maka diduga akan menimbulkan kerugian kepada negara. Dan kita berharap ini akan kita surati kepada kejaksaan, kepada dinas pendidikan, kepada departemen agama untuk mengevaluasi permasalahan yayasan ini. Berdiri di tanah apa yayasan ini? Harusnya yayasan itu berdiri di tanah milik sendiri, bukan HGU. Kalau yayasan berdiri di tanah HGU, suatu saat pihak pemilik HGU mengambil tanah tersebut, negara sudah memberikan bantuan, akan menimbulkan kerugian kepada negara.